Di satu sisi kita juga harus jeli gitu, kenapa tiba-tiba banget gitu kan kejaksaan kok lagi rajin banget nih, ada apa? Ada apa? Mau menegakkan hukum atau mau ada drama gitu loh? Kok pelin-pelan, kok nggak ada ketransparansi dan juga oh my god gitu loh. Nah, ada juga beberapa isu gitu ya, isu yang memang beredar di beberapa media sosial juga. Banyak juga kasus-kasus ternyata yang ada di dalam tubuh Kejaksaan Agung itu sendiri. Apa tuh? Gitu. Ada banyak lah. Sampai ada komentar yang saya lihat itu katanya udah hama yatim. Nah, yatimnya bener ya, yatimnya ya. Tapi hamanya ya kayaknya bukan hama saya. Iya. Politakis. Halo Cah, bertemu lagi dengan kami di sini di acara unggulan Cah Pondok. Acaranya namanya Politakis, bukan politikus ya Kak ya. Jadi Politakis ini adalah acara yang dimana dulunya pernah menjadi acara terbesar Kak di dunia Kak mungkin ya. Tapi sekarang mungkin karena efisiensi anggaran gitu ya. Jadi ownernya lagi nggak ada duit gitu kan. jadi downgrade dulu kita. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Mungkin bisa perkenalan diri dulu Kak. Hai semuanya, nama saya Rima. Namanya Rima. Kak Rima, beliau adalah aktivis tulen yang sangat cantik, cerdas, luar biasa, dahsyat, dan Allahu Akbar ya Kak ya. Jadi Kak Rima ini di sini menjadi bintang tamu. Kita akan sama-sama membahas tentang isu-isu yang sangat lagi panas mungkin ini Kak ya. Jadi isu yang kita bahas kali ini adalah isu terkait tindak pidana korupsi. Jadi kemarin itu sempat hangat. Jadi dari Kejaksaan Agung kemarin itu sempat panas menindaklanjuti tentang tindak kasus korupsi Pertamina. Lalu ada PT Timah dan juga Antam. Kak. Iya. Jadi gimana ya Kak ya? Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja. Betul. Gimana ya? Kita dari rakyat juga berharap sesuatu yang luar biasa dari negara gitu loh. Gimana negara ini mau maju gitu loh kalau misalnya pemerintahnya aja kayak begitu. Asik gitu kan ya kasarannya ya. Jadi mungkin dari Kak Rima gimana nih terkait isu-isu yang beredar sekarang ini? Iya. Pertama terkait dengan penindakan tindak pidana korupsi, memang patut kita apresiasi terlebih dahulu ya Kejaksaan Agung, bahwa akhir-akhir itu memang lagi gencar banget, tiba-tiba banget gitu loh, der-der-dor bombastis gitu. Banyak sekali menangani kasus-kasus yang katanya nilai potensi kerugian negaranya itu kan gede-gede ya. Ada yang sampai 5 kuadriliun katanya ya. Ada yang kemarin 271 T tuh yang lagi rame itu kan. Kemudian kasus Pertamina juga hampir 1 kuadriliun dan sebagainya. Nah, tapi apa ya, di satu sisi kita juga harus jeli gitu, kenapa tiba-tiba banget gitu kan kejaksaan kok lagi rajin banget nih, ada apa? Ada apa? Iya mungkin apa ya kayak dari Kejagung aja kemarin itu kan sudah menyimpulkan bahwasanya kasus Pertamina aja nih itu kemarin BBM-nya aja itu palsu, oplosan kan? Iya tapi di kemudian hari seiring berjalan waktu dari Kejagung juga menyimpulkan bahwasanya itu nggak benar. Itu gimana sebenarnya yang katanya ketemu sama Menteri BUMN itu ya? Menteri BUMN itu ya? Malam-malam katanya itu ya? Gimana itu kan? Nah itu dia, kita patut mencurigai adanya dugaan terkait dengan independensi Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum ya, bahwa kenapa bisa ada pernyataan yang pelin-pelan kira-kira gitu ya kan, yang tadinya disebut ada BBM oplosan ya tapi kan? tiba-tiba nggak ada, tapi tiba-tiba ternyata bukan oplosan, kan gitu, padahal itu pada akhirnya menimbulkan kegaduhan publik gitu loh, karena kan BBM ya memang kebutuhan masyarakat sehari-hari. Jadi gimana nggak mungkin masyarakat itu jadi ricuh dan itu berpotensi memecah belah masyarakat sebenarnya. Iya itu dia. Jadi kenapa ya tiba-tiba Kejagung itu seperti ini gitu loh. Rakyat juga bertanya-tanya. Itu juga pas malam-malam itu juga kontroversial banget sih Kak. Nggak ada transparansi di pertemuan tersebut. Karena lucu sih ketika tadinya bilang oplosan, terus habis ketemu sama Pak Menteri gitu kan. Pak Menteri tiba-tiba beberapa hari kemudian isunya udah berubah nih. Ternyata BBM-nya bukan oplosan, tapi ternyata memang RON-nya tuh levelnya di bawah standar pertamax aja gitu.
tiba-tiba terus masyarakat jadinya pindah ke BBM kerang itu apa namanya? Shell. Ini ada sponsornya Shell nggak? Ada nggak sponsornya ya? Ditit nanti. Iya. Lalu itu Kak, yang kemarin saya sempat dengar itu tindak pidana korupsi terkait Antam. Nah itu gimana Kak? Yang katanya sampai mencapai 5 kuadriliun. Iya. Itu serius atau enggak? Itu duit siapa itu 5 kuadriliun? Banyak banget loh itu. Nah iya, jadi makanya sekali lagi kan ini patut kita pertanyakan ya kinerja Kejaksaan Agung, karena seringkali memberikan pernyataan yang pelin-pelan, yang berubah-ubah. Kayak tadi kasus pertamanya dibilangnya oplosan, padahal kemudian ada klarifikasi kalau padahal downgrade aja sebenarnya. Nah terus di kasus Antam juga begitu, ternyata ada 109 ton emas yang katanya tuh emas palsu. Nah ternyata setelah diselidiki ternyata bukan palsu gitu. Asli kan? Asli, cuman mungkin kadar karatnya mungkin lebih turun atau sama lah ya, 11-12 sama yang BBM tadi itu ya. Iya, dan nggak lagi itu di kasus Antam ini malah fantastis sekali gitu nilai kerugian negara yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, sekitar hampir 5 kuadriliun. Buset, itu berapa? Banyak katanya, banget itu ya. Karena katanya ada yang bilang sampai 5 kuadriliun gitu. Nah, padahal di Undang-Undang Tipikor ya, pasal 2 ayat 1 dan juga ada pasal 3 itu menyebutkan bahwa dalam penanganan kasus Tipikor itu perhitungannya harus secara actual loss, bukan potensial loss. Nah ini sebenarnya kan udah diatur ya dalam undang-undang gitu kan. Jadi sebenarnya harus ada perhitungan dulu nih dari BPK-nya seperti apa, dari BPKP, ya kan? BPKP juga seperti apa, sehingga ketemu actual loss-nya berapa. Baru itu tuh yang harusnya menjadi data Kejagung untuk disampaikan ke publik gitu. Karena efeknya itu sangat panjang nanti gitu. Yang pertama, ini akan memperburuk citra bangsa Indonesia. Itu jelas. Ya kan, karena kita akan dicap sebagai bangsa terkorup kan, dengan isu-isu sekarang aja sudah udah masuk terkorup ini. Iya kan, karena dengan banyaknya kerugian negara yang ditaksir oleh Kejaksaan Agung itu tadi, sehingga menimbulkan efek yang seperti itu. Kita dibilang negara terkorup gitu. Nah, yang kedua juga efeknya adalah kita membahayakan iklim ekonomi sebenarnya. Jadi dampak krisis ekonomi di Indonesia ini bakal lebih besar lagi gitu kan ya. Betul. Bisa-bisa terjadi sejarah lagi nih yang kayak zamannya Pak Harto dulu ya. Bisa jadi karena juga yang yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ini kan memang perusahaan-perusahaan besar BUMN ya kan. Nah, ketika perusahaan besar BUMN ini kemudian iklim ekonominya nggak bagus ya kan, citranya jelek, citranya buruk gitu kan, pada akhirnya ekosistem investasinya tuh nggak berjalan gitu, sehingga para investor juga nggak bakal percaya, nggak bakal bisa naruh sahamnya di. Betul. Nah, dan juga rakyat mungkin ya, dari rakyat juga nggak kepercayaannya juga pudar gitu loh. Gimana? Jadinya demo aja terus kan? Iya, demo aja terus. Oh iya, kayak videonya kakak kemarin itu, yang viral sampai 3 juta itu ya? Sampai 3,9 ya, 3,9, hampir 4 juta, bisa juga 10 juta mungkin ya. Sampai ada komentar yang saya lihat itu, katanya udah hama yatim. Nah, yatimnya bener ya, yatimnya ya, tapi hamanya ya kayaknya bukan hama saya. Iya, itu siapa sih Kak kayaknya, tapi PP-nya ganteng sih. Oh gitu. Iya, buzzer mungkin. Kali ya. Buzzer dapat dari Pinterest dia ya, nggak berani ngomong langsung dia. Gimana, iya. Jadi sebenarnya Kejagung ini gimana sih? Mau menegakkan hukum atau mau ada drama gitu loh? Kok pelin-pelan, kok nggak ada ketransparansi dan juga oh my god gitu loh. Nah ini tuh kayak seolah-olah dia tuh pengen menunjukkan bahwa dia adalah superhero-nya Indonesia kira-kira gitu. Oh iya, mungkin dia menyimpulkan satu masalah lalu pengen menyelesaikan sendiri langsung gitu ya. Iya. Tapi kan lumayan tuh ya, kerugian negara berjumlah triliunan itu kan bisa aja dikorupsi lagi ya. Kalau nggak ada transparansi gitu, nggak ada transparansi publik, dikemanain aset-aset sitaan itu gitu. Jadi Ferrari mungkin ya, jadi Alphard, jadi apa kita nggak tahu ya. Kita kan naiknya KRL ya. Iya, naiknya MRT gitu kan. Iya lagi. Jadi setelah kita lihat-lihat ini ya, Kejagung sepertinya harus validasi banget ini Kak. Setelah kita lihat-lihat kembali, apakah mungkin ada propaganda, gimana Kak kira-kira? Iya, jadi kayak cewek-cewek pick me ya, butuh validasi gitu. Iya lagi. Iya, jadi itu tadi seperti yang aku bilang kan, kalau Kejaksaan Agung ini kayak
seolah-olah pengen mencari simpati publik gitu dengan rajin-rajinnya menangani kasus korupsi gitu. Padahal ya kita bisa menilai lah sekarang memang Kejaksaan Agung itu kepercayaan publiknya sedang meningkat, tapi ya kita patut tetap waspada bahwa biasanya lembaga yang kemudian kepercayaan publiknya meningkat itu dia ada di atas angin gitu kan, dan dia gampang untuk terlena lah, ya kan? Itu dia. Atau itu tuh buat ini aja seolah-olah menutupi kebusukan di dalam tubuh Kejagung itu sendiri gitu kan. Itu loh. Karena ini ada juga beberapa isu gitu ya, isu yang memang beredar di beberapa media sosial juga. Banyak juga kasus-kasus ternyata yang ada di dalam tubuh Kejaksaan Agung itu sendiri. Apa tuh? Gitu. Ada banyak lah. Nanti aku spill di momen selanjutnya aja. Mungkin kalau di sini masih bahaya ya. Iya. Oke. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya mendukung banget, Kak. Adanya Kejagung ini semangat banget menindaklanjuti kasus korupsi kan. Tapi gimana ya, Kak? Itu tadi loh yang seperti Kakak jelaskan itu kan. Nggak ada transparansi, terus lalu nggak ada kesimpulan yang jelas, pelin-pelan itu gimana ya, rakyat juga nggak bakal percaya gitu loh. Iya, pada akhirnya juga mungkin kita ketika sudah tahu bagaimana mengatasi propaganda segala macam itu kan, kita pasti tahu tuh dan sudah bisa berpikir kritis bahwa ada apa nih sebenarnya di tubuh Kejagung itu sendiri. Lagi nggak baik-baik aja. Nah, gimana ya kira-kira dari Kakak sendiri tanggapannya gimana? Ada saran mungkin buat Kejagung gitu kan? Iya. Kira-kira gimana? Sarannya buat Kejagung ya kalau bisa sih. Sarannya ya harus bisa dong. Masa nggak bisa? Ya, untuk yang pertama untuk penghitungan kerugian negara ya tolonglah jangan terlalu mengglorifikasikan potensial loss-nya tadi, harus actual loss. Ya itu harus diperhatikan. Dan kemudian yang kedua adalah adanya transparansi, itu penting. Ya kan, hasil aset sitaan itu, ya kan itu dikemanain sama kejaksaan, ya kan, apakah itu sudah diserahkan kepada Kemenkyu misalnya, kemudian dari Kemenkyu itu disalurkan ke masyarakat atau enggak gitu kan, karena kemarin juga di beberapa bulan yang lalu itu ada isu bahwa salah satu Jampitsus itu tersandung kasus dugaan korupsi aset sitaan gitu. Nah itu makanya ini kan bergulir cukup panas, ngeri sedap ya. Memang makanya ini kita perlu sekali lagi kita jangan termakan drama yang dibuat oleh lembaga penegak hukum, ya kan, seolah-olah dia menjadi superhero, ya kan, lagi di atas nih ya, lagi petentang-petenteng gitu ya, dan ditantang petenteng. Iya, aduh kacau juga. Gimana sih? Iya gitu. Jadi itu tadi jangan terlalu mengglorifikasi dan harus ada transparansi gitu, karena dan sulitnya adalah proses pengawasan di Kejagungnya itu sendiri, nggak ada pengawasan karena misalnya di undang-undang kejaksaan itu kalau misalnya nih ada jaksa yang terlibat dugaan kasus korupsi, nah itu nggak bisa langsung diproses hukum, harus izin dulu ke Jaksa Agung, ya kan, lucu kan? Jadi jaksa yang diduga kena kasus korupsi harus izin dulu nih ke Jaksa Agung, gitu. Jadi ya kalau nggak diizin sama Jaksa Agung untuk diproses ya nggak bakal diproses gitu. Jahat. Ya kan. Jadi ini memang potensi banyaknya kasus-kasus penyelewengan segala macam itu besar sekali di tubuh Kejaksaan Agung. Makanya ini perlu kita awasi bersama. Ini bukan dalam rangka menjatuhkan Kejaksaan Agung, tapi kita mencoba menyelamatkan keutuhan bangsa dan negara. Itulah tujuan adanya rakyat gitu kan. Fungsinya rakyat itu seperti itu. Iya, rakyat itu harus cerdas seperti saya. Iya, seperti Karima ya, aktivis tulen luar biasa dengan segala kritisnya itu tadi. Dengerin Kejagung. Dengerin ya. Kita rakyat, kita juga punya hak untuk berpendapat, bersuara, mengingatkan. Jadi jangan petentang-petenteng doang ya. Saya kira cukup deh Kak ya untuk pertemuan kita kali ini di Politakis ini ya. Bisa dilihat dulu dong. Keren kan? Iya, Capondo. Itu pakai raket gitu ya? Mana? Pakai raket apa ini? Apa sih?
Yang itu buat bunuh nyamuk. iya buat bunuh nyamuk. Jadi kemarin emang owner juga habis beli Enggak, rakit. itu buat ini, balon tikus-tikus. Oh, tikus-tikus berdasi. Iya, iya. Boleh tuh ke Jagung beli ya. Iya. Jadi mungkin ada closing statement mungkin kayak dari Kak Rima gitu ya terkait ini. Gimana Kak? Ya, jadi saya sebenarnya bukan anti terhadap penegak hukum ya, terutama Kejagung. Saya juga mendukung penuh adanya penindakan kasus-kasus tindak pidana korupsi gitu. Dan itu bagus, harus dilaksanakan, harus digencarkan karena juga itu sesuai dengan amanat Pak Presiden Prabowo semenjak beliau menjabat dilantik sampai sekarang. Komitmen Pak Prabowo itu luar biasa dalam menangani kasus korupsi begitu. Tapi ada beberapa hal tadi yang harus diingat bahwa satu, prosedur hukumnya harus sesuai, kemudian harus ada transparansi kepada publik gitu. Dan yang terakhir adalah adanya akuntabilitas dari Kejaksaan Agung gitu. Jadi mungkin itu saja ya closing statement dari saya. Wah, luar Terima kasih. biasa memang bintang tamu kita hari ini, udah cantik, cerdas, luar biasa. Kok dikatain hama yatim itu kacau. Tapi status jomblo tuh gimana? Jomblo dan yatim. Iya lagi. Oke, mungkin di pertemuan kita kali ini cukup segini saja di Politakis, bukan Politikus, acara unggulan Cah Pondok. Kita akan mendatangkan bintang tamu yang luar biasa lagi tentunya. Salah satunya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, Kak Rima Agustin. Oke, Terima kasih banyak ya. Pak. Oke, kalau begitu terima kasih Cah Pondok, para cah-cah yang sudah menonton, menyaksikan. Terima kasih banyak. Ihdinas siratal mustaqim mungkin ya. Dadah Kak. Oke, dadah. Oke, dadah. Politakis.